Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bu Salimah Setyaningsih SAG selaku guru pengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya Alfi Nuriski dari kelas 9F ingin menyampaikan tugas bercerita tentang Wali Songo. Sunan yang saya pilih adalah Sunan Kudus. Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkan lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Anak dari Raden Utsman Haji atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Mundung, seorang panglima perang Kesultanan Demak Bintor. Ayahnya merupakan putra dari sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadil Al-Murtaza yang kerap dipanggil Raja Pandita atau Raden Santri. Beliau kemudian berhijrah sampai ke Pulau Jawa dan tiba di Kesultanan Demak, lalu diangkat menjadi panglima perang. Sunan Kudus belajar agama dengan ayahnya sendiri, Kiai Tlingsing serta Sunan Ampel. Kiai Tlingsing merupakan ulama Cina yang datang ke Jawa bersama Cheng Ho yang kemudian menyebarkan agama Islam dan menjalin persaudaraan dengan orang-orang di Jawa. Setelah itu, Sunan Kudus berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih beragama Hindu dan Buddha. Metode dakwah Sunan Kudus. Zaman dahulu, mayoritas masyarakat memeluk agama Hindu dan Buddha. Bukanlah hal yang mudah untuk menyebarkan agama Islam di antara mereka. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Sunan Kudus. Beliau menggunakan metode dakwah syiar atau pendekatan budaya sehingga dakwah beliau dengan mudah diterima oleh masyarakat. Berikut ini adalah cara dakwah yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, merangkul masyarakat Hindu. Pada suatu hari, Sunan Kudus memberi seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut Kebegu Marang. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa oleh para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman masjid. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu tergerak hatinya untuk menuju ke halaman masjid karena ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang akan menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi merupakan dosa besar karena akan dikutuk oleh para dewa. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus akan menyembelih sapi yang di hadapan rakyat yang kebanyakan memuja dan menganggap sapi sebagai hewan keramat? Jika iya, berarti Sunan Kudus menyakiti hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman masjid dibanjiri oleh rakyat, baik yang beragama Hindu maupun Buddha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus berkata, "Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak saudara yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab sewaktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang memberi saya susu." Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Ja'far Shadiq adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Sunan Kudus melanjutkan perkataannya. Salah satu di antara surat-surat di Al-Quran, yaitu surat kedua, dinamakan surat sapi atau yang dalam bahasa Arabnya disebut Al-Baqarah.
Masyarakat semakin tertarik. Bagaimana bisa ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah sudah simpati itu berhasil diraih dan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat oleh Sunan Kudus pun tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang-orang Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang cantik itu, yang hingga sekarang masih dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak takut dan ataupun segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Yang kedua, merangkul masyarakat Buddha. Sesudah berhasil menarik simpati umat Hindu pada agama Islam karena sikap toleransinya yang tinggi, kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Setelah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga, yaitu yang pertama, pengertian benar, samaditthi. Yang kedua, pikiran benar, sama sankappa. Yang ketiga, ucapan benar, sama vacca. Yang keempat, perbuatan benar, sama kammanta. Yang kelima, pencaharian benar, sama ajiva. Yang keenam, daya upaya benar, sama vanaya. Yang ketujuh, perhatian benar, sama sati. Dan yang terakhir, konsentrasi benar, sama samadhi. Usahanya pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran. Untuk itu, Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha di padasan atau tempat berwudu sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus pada suatu hari gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti yang diketahui, rakyat Jawa banyak yang melakukan adat istiadat yang aneh yang kadangkala bertentangan dengan agama Islam. Misalnya, mengirim sesajen di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan mitoni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual tersebut dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk tradisi Islami. Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Contohnya, bila seorang istri Jawa hamil 7 bulan, maka akan dilakukan upacara selamatan yang disebut mitoni. Sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya laki-laki supaya tampan seperti Arjuna dan bila anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih. Hal tersebut tidak ditentang keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Acara bersejarah boleh terus dilakukan, tetapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat dan sesajen yang dihidangkan boleh dibawa pulang. Dan untuk selamatan mitoni, permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan apabila anaknya laki-laki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf dan bila lahir perempuan akan cantik seperti Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Untuk itu, sang ayah dan ibu harus sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran. Sebelum acara selamatan dilaksanakan, diadakan pembacaan layang Anbiya atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab Nabi Yusuf. Hingga sekarang, acara pembacaan layang
Ambia yang berbentuk tembang Asmarandono dan Pucung dan yang lainnya masih hidup di kalangan masyarakat. Tidak hanya mengajarkan agama Islam, Sunan Kudus juga meninggalkan bukti sejarah yang sampai saat ini masih dirawat oleh masyarakat. Beberapa peninggalan tersebut antara lain: 1. Masjid dan Menara Kudus. Masjid yang memiliki nama resmi Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan memiliki gaya arsitektur Islam, Hindu, serta Buddha ini memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi. Yang kedua, keris Cintoko. Pusaka ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih dirawat oleh masyarakat hingga sekarang. Terdapat ritual rutin setiap tahun usai Idul Adha, yaitu menjamas dan memandikan keris. Hal ini dilakukan saat menyambut tradisi buka luhur atau pergantian kerai di cungkup makan. Yang ketiga, dua tombak Sunan Kudus. Dua tombak ini juga merupakan peninggalan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Upacara tradisi yang berusia ratusan tahun ini dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan Kudus. Acara ini bertujuan untuk menjaga pusaka peninggalan Sunan Kudus dan untuk mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan. Yang keempat, tembang Asmarandono. Tembang ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Kudus yang berupa kesenian yang masih dikembangkan masyarakat hingga sekarang. Melalui tembang ini, Sunan Kudus mengajarkan agama Islam dengan memberikan lirik yang terkandung di dalamnya sehingga mudah diterima baik oleh masyarakat Hindu maupun masyarakat Buddha saat itu. Yang kelima, peninggalan lainnya yaitu berupa permintaan kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan sapi saat berkurban Idul Adha. Hal ini bertujuan untuk menghormati masyarakat Hindu, sehingga mereka mengganti hewan kurban dengan memotong kerbau. Kepercayaan ini masih dianut oleh beberapa masyarakat sampai sekarang. Wafatnya Sunan Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan masjid tersebut juga. Sampai sekarang, makam beliau masih ramai dikunjungi dengan tujuan berziarah ataupun mendoakan. Kebesaran hati dan kesabaran Sunan Kudus tidak hanya dalam menyampaikan dakwahnya saja, namun juga meninggalkan sejarah yang pantas untuk dilestarikan. Tokoh penting dalam masyarakat Islam dan selalu menjadi panutan, menjadikan beliau masih dikenal sampai sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.